Oke, suara terdengar ya. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Saya sambil duduk aja ya, nggak kayak teman-teman sekalian karena kita langsung banyak basic nyentuh promptingnya ke alat AI-nya kita. Salam kenal semuanya. Aku Ari, eh, jemaatnya masih GKI Jemur Sari, belum mau pindah, tapi aktivis di sini di ini GKI Kelapa Cengkir ya, GKI Kelapa Cengkir seperti itu. Nah. Jadi aku nggak itu ya, nggak full screen ya, soalnya nanti bolak-balik gitu. Ya kurang lebihnya aku bersama Olive, aku sebagai wakil pemimpin redaksi majalah Sunday, juga bikin agensi Point Bear, dan juga nulis juga gitu. Salah satunya di Mata Iman GKI Kelabat Cengkir seperti itu. Nah, menurut saya jawaban yang tepat itu didapat dari pertanyaan yang tepat. Contohnya, saya tanya ke Elbud, Bud, Ignite GKI gimana? Ya nggak gimana-gimana. Nah, atau misalkan Om Sunoko 2026 gimana? Wah, atau mungkin, nah mungkin kita bisa mendapatkan jawaban yang tepat ketika kita memberikan pertanyaan yang tepat. Misalkan saya tanya, Om Sunoko gimana rencana nikahan dari anak-anaknya? Apakah 2026 ada rencana nikah gitu? Oh, belum. Nah, misalkan terus saya tanya Elbud, Elbud, bagaimana kabarnya tentang kondisi kamu yang akan pentabisannya? Ya, sedang berprogres. Kapan kah? Juni. Wah. Nah, 2026 kita doakan ya. Nah, uh, mungkinnya jawaban yang tepat itu didapat ketika kita bertanya dengan tepat. Aku menganggap si AI ini sebagai teman diskusi, gitu. Nah, mostly hampir semua AI itu bisa kita personalisasi karakter apa yang kita ingin berikan sebagai rekan diskusi. Bisa dia friendly, bisa dia profesional, bisa dia sarkastik. Kita ambillah contoh ya. Hmm, 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 hmm. Kita ambillah contoh. Oh ya, langsung aja lah di sini ya. Sebentar, kita ambillah contoh. Nah, setiap ibu bapak sekalian ketika buka ChatGPT, nah kita bisa bikin settingan kita, nggak cuma ChatGPT ya, Perplexity maupun beberapa AI lainnya. Tapi sebenarnya kalau saya pakai itu sebagian besar itu Gemini dan juga Perplexity gitu. ChatGPT, Perplexity dan juga Gemini ya seperti itu. Nah, di sini kita bisa atur personalisasi dari si AI-nya kita. Kita mau seperti apa sih? Gitu. Nah, basic style and tone apa style dan tone-nya gitu. Bagaimana dia memberikan jawaban? Apakah dia akan cenderung profesional kah, friendly kah, candid kah gitu. Segala macamnya. Itu ngerti juga bisa. Nah, concise-nya kita mau seperti apa? Warmnya, kehangatannya seperti apa gitu. Nah, ini balik lagi karena uh, kita bisa menjadikan dia sebagai teman diskusi gitu. Seperti yang tadi saudara Elput katakan, jadikan dia teman diskusi. Nah, kita mau diskusi sama orang yang seperti apa nih? Kalau kita kecenderungannya orang yang suka sarkastik ya silahkan kalian uh, bikin si teman diskusi ini punya personalisasi yang sarkastik gitu. Nah, ini misalkan kalau di si ChatGPT, kalau di Perplexity pun juga bisa. Hmm, Tapi hati-hati ini ya, naksir ya kalau sifatnya terlalu cocok. ya, kadang kita kayak merangkaitnya terlalu cocok, jadinya kita melupakan uh, pacar, melupakan pendeta, melupakan Tuhan, malah aduh serem. Nah, di sini pun juga kita bisa ganti personalisasinya di Perplexity. Kita mau bikin dia seperti apa. Nah, kita bisa memperkenalkan diri kita dulu sebagai apa, kita mau dia pengen seperti apa. Seperti itu. Nah, setiap AI ada, jadi ya pikirkan kita mau berdiskusi sama orang seperti apa. Nah, balik ke maksimalkan fitur. Nah, setiap AI itu punya ekosistemnya tersendiri gitu. ChatGPT punya Canvas. Di sini ada yang pernah pakai apa fitur Canvasnya ChatGPT?
Belum. Nah, anggap aja Canvas itu seperti uh, Google Docs atau Microsoft Word-nya ChatGPT. Hmm, bentar. Ini banyak banget ya. Oke, ambil contoh. Nah, di sini kita tuh bisa, misalkan kita jelaskan apa itu Pentakosta ketiga. Ini contoh aja ya. Ini simpel-simpelan aja gitu. Kita simpel-simpelan aja nunggu jawabannya segala macam. Anggap aja kalau udah selesai, kita bisa menggunakan fitur Canvas. Fitur Canvas ini kayak kita tuh bisa ngedit dari hasilnya mereka gitu. More. Nah, ini kita ada yang namanya Canvas. Nah, ini kita bisa mengedit hasil jawabannya dia gitu loh. Sebelum pada akhirnya mungkin kita finalize untuk misalkan kebutuhannya kita, papernya kita segala macam. Jadi balik lagi kan sebagai teman diskusi bukan teman untuk final decision, bukan keputusan akhir. Nah, ini si ChatGPT punya banyak fitur, salah satunya Canvas, atau mungkin kita bisa tadi udah create image ya sama si Kak Diana, ada agent mode segala macamnya dan segala ini ada study and learn web search. Nah ini web search akan berguna buat teman-teman yang butuh basic pencarian data gitu. Oh oke ada data nyatanya nih di internet seperti itu. Hmm, kenapa? Agent mode itu dia kayak private gitu, kayak incognito kalau di browser gitu. Kalau Google sudah nyambung ke Google Workspace seperti itu. Jadi misalkan, tapi rata-rata itu sih Google Workspace berbayar ya. Ada yang pernah pakai Google Workspace di sini? Belum ya? Hmm, Nah, anggap aja misalkan kalau teman-teman hmm, ada satu dokumen atau mungkin satu folder, kalian bisa tanya aja summarize this folder gitu. Karena dia sudah nyambung ke ekosistem, mau dia ada di Google Drive, Google Docs, Google PowerPoint, segala macamnya gitu. Sebenarnya untuk beberapa Google Google Docs, Google Slides, Google Sheets itu sudah bisa nyambung si Gemini itu. Tapi bisa dibilang ada keterbatasan antara dia yang versi Pro dan juga basicnya seperti itu. Kalau di Copilot bisa nyambung Microsoft 365. Di sini ada yang laptopnya sudah pakai Microsoft 365 langsung gitu beli. Dia subscribe ya. Nah, aku kebetulan karena pakai Apple aku tidak dan tidak mau subscribe juga, jadi tidak merasakan ini si Microsoft 365 ini fungsinya sama kayak game ini kita bisa langsung tanya di uh, Microsoft Word-nya seperti itu dan juga Meta AI ini sudah terintegrasi dengan WA, FB dan juga IG seperti itu. Nah, diskusi bisa di mana aja, tertanam pada perangkat. Kalau misalkan di laptop, MacBook misalkan, ya udah bisa nyambung ke Siri gitu. Apa itu uh, Nah, anggapannya seperti ini bisa tertanam di beberapa laptop yang Windows pun, yang sudah canggih, yang sudah tertanam ke Pilot pun juga bisa menjelaskan seperti itu. Aplikasi handphone, teman-teman mungkin sudah ada yang pakai di ChatGPT segala macamnya, browser, dan juga chat WA. Nah, ada yang tahu nggak kalau misalkan kita bisa chat beberapa contoh WA, apa contoh AI ini di WA kita? Ada yang pernah pakai nggak? Oke. Ini di WA, tapi bertanya, gimana? Nah, aku share screen deh. Dari sini, share screen. Gimana sih cara share screen? Ya, tuh. Oke. Nih udah. Nah, di WA kita pun kita bisa punya nomor-nomor dari misalkan Perplexity ini atau mungkin Bing ini. Jadi buat yang sorry, Copilot. Nah, di sini pun misalkan ya HP kita kentang, misalkan kita lagi pakai HP kentang, kita pun juga nggak bisa download aplikasi ChatGPT,
Microsoft Copilot atau segala macamnya, dia pun sebenarnya juga sudah terintegrasi dengan nomor tertentu di WA. Nah, ini sebuah keunggulan. Jadi bisa dibilang Chat AI itu kita bisa pakai di mana aja, dan kalaupun pas satu lagi kepepet ya juga kita bisa pakai ini aja gitu tanpa ketahuan gitu misalkan. Dalam grup. Ya, seperti itu. Tapi ada yang bilang, oh ini masih unofficial, beberapa yang baru official gitu. Atau mungkin sesimpel yang paling gampang adalah ngechat si metanya ini. Aduh, kenapa sih ini? Ya kalau Meta memang punya WhatsApp kan. Mm-mm. Kalau dia menyodorkan dirinya terus. Malah Ya, menyodorkan dirinya gitu. Misalkan harus kita bisa tanya aja di diaktifkan sini. layanan dari Meta. Nah, kita bisa langsung tanya aja di sini. Kalau misalkan, mm-mm, seperti itu. Oke. Nah, jadi bisa akses tuh di mana aja, segala macamnya. Oke, balik lagi. Hmm, tergantung dari Tante sukanya yang mana nih? Kecenderungannya kalau meta ya kadang jawabannya lucu gitu. Kadang ya misalkan kalau Perplexity itu ada kita bisa minta sumbernya yang jelas-jelas valid gitu. Atau mungkin Copilot bisa juga segala macamnya ini balik lagi ke diri kita masing-masing gitu. Lebih cocok-cocokan dalam tadi kan Om sempat bilang ya, oh ya tugas ini cocoknya pakai AI ini, tugas B cocoknya pakai AI ini. Seperti itu. Nah, basic prompt tadi udah dijelasin banyak. Kalau misalkan dari Kak Diana tadi, wah menjelaskannya sempurna gitu. Prompt sempurna. Nah, kalau aku sih perfect gitu. Nah, kalau aku sih, nah ya sebenarnya sih nggak jauh beda sih. Sebenarnya itu hampir sama apa ya, tipikal-tipikalnya itu macam-macamnya gitu. Ada konteks, persona, task, format hasil, tone, referensi seperti itu. Nah, tapi balik lagi ke atas, kan kita sering bilang loh, jadi kan dia itu teman diskusi gitu. Yang pasti jangan terburu-buru ketika kita minta AI untuk memberikan untuk minta jawaban sama AI. Kecenderungan saya secara personal malah minta dia tanya terlebih dahulu. Kita ambillah contoh ya. Sorry, di sini buat tiga teman-teman dari GKI mana? Menteng. Kecenderungannya aktif nggak di gereja? Lumayan. Kok kamu nggak menjawab? Nggak aktif pun nggak apa-apa bro. Santai, santai. Nah, eh, kita anggaplah kita mau main pakai ChatGPT ya. Nah, ini kan udah bulan-bulan, kalian udah pada itu nggak sih? Udah bikin program nggak sih? Udah zamannya bikin apa? Bulan-bulan mau ngerancang program buat tahun yang baru nggak sih? Ya. Ha, ha, ha. Udah ya, proker. Nah, bikin proker. Udah mulai atau belum? Oh, belum. Oke, ya nggak apa-apa. Belum. Nah, eh, nah kita utamakan dengan bertanya gitu loh. Minta dia bikin pertanyaan gitu. Saya ingin membuat program di gereja saya. Berikan beberapa pertanyaan kritis sebelum eh, sebagai pembuka diskusi saya dalam merancang program. Nah, justru yang kita butuhkan adalah kadang ya sebagian besar dari kita itu ngeblank gitu. Oh ya minta tolong dia buat bikinin semuanya lah gitu. Justru yang kita butuhkan adalah teman diskusi. Tolong dong tanyain apa sih hal yang perlu kita buat gitu. Misalkan pertanyaan mengenai visi misi, pertanyaan mengenai target, relevansi, sumber daya keberlanjutan, ukuran keterlibatan, impact-nya, dan juga keselarasan. Oke. Nah, setelah ini kita balik lagi ke prompt. Misalkan tadi dari Kak Diana sudah bikin tentang prompt perfect atau mungkin nanti ada contoh-contohnya yang lain gitu. Oke, kita kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Misalkan nih, sorry di sini yang kalau dari GKI Kelapa Jengkir ada yang pengurus. Oh, ini sama penatua ya. Komisi apa, Kak? Tidak sih. Pembinaan, oke.
Nah, kita ambillah satu contoh dari poin pertama. Masalah apa yang sebenarnya ingin kita selesaikan gitu. Nah, ada masalah nggak di komisi pembinaan? Ya, Dalam, bisa. oke, dalam komisi pembinaan di gereja saya, jumlah peminat eh, pemahaman Alkitab kitab cenderung sedikit. Oke, tujuannya PA itu apa harapannya? Ya. Eh, Oke, program ini harapannya dapat membekali jemaat untuk eh, memahami Alkitab dan konteks kehidupan masing-masing. Nah, terus ini kan diminta siapa persona spesifik yang ingin kita tuju. Nah, siapakah gitu? Saya ingin kelas pemahaman Alkitab bisa menggait siapa? Usia 30 tahun ke atas, dewasa, muda. Apakah kita memiliki SDM yang cukup gitu tanpa burnout segala macamnya gitu. Baik ini berfokus pada kesehatan tim. Apakah ini acara sekali selesai gitu? Oh tidak gitu. Harapannya acara ini berkelanjutan setiap minggunya, ya dong. Kan kita ngomong tentang acara ini apa ya sekali event atau sebuah gerakan gitu. Nah, terus eh apakah ini memiliki SDM untuk menjalankan tugas tanpa burnout gitu? Contohnya, apakah kita hanya mengandalkan orang-orang itu saja gitu? Dan setiap orang, setiap peserta dapat terlibat, misalkan ya, dapat terlibat bergantian menjadi pemusik maupun MC ya. Pertanyaan mengenai ukuran keberhasilannya. Nah, kira-kira ditanya nih, kita mendefinisikan sukses itu di angka berapa? Dua orang. Bagi Oh ya. Oh, pakai persen aja ya. Yang 50%. 50% dari hadir 10 ya. Ya, 15 orang kan kalau Zoom dulu sama Zoom dulu. Sama Zoom. Oh, iya sama Zoom. Nah, acara ini kan belum ada ya. Selaras nggak sama ini visi tema gereja tahun ini? Selaras lah ya. Gitu. Nah, terus kita tanyain terus eh, berikan solusi agar eh, hal ini dapat terwujud dalam tahun 2026 sehingga menjadi strategi tim kami. Nah, dengan kesannya seperti ini ya, kita minta dia untuk memberikan pertanyaan dan kita menjawab. Sangkanya itu membantu kita itu apa ya yang kurang dari permasalahannya kita. Kita semakin diperlengkapi konteksnya kita. Kadang yang menjadi kekurangannya kita itu konteksnya itu minim dalam bikin prompt gitu. Nah, ketika kita diberikan pertanyaan kritis seperti ini, kita tahu nih, oh iya ya, konteksnya sesungguhnya itu kurang lebihnya seperti ini gitu. Ubah kemasan produk, jangan sekedar PA, segala macamnya. Pendekatan studinya, metodenya, strategi micro roles, segala macamnya, acara hub hub luk tuk. Nggak tahu ini struktur acaranya gitu, roadmap. Ya, dia ngajak diskusi lagi nih, pertanyaan kritis untuk tahun Anda saat ini. Eh,
Berani nggak ngubah jam atau lokasi gitu. Nah, ini ada pertanyaan, ada asumsi nih, asumsi. Seringkali diadakan Jumat di gereja saat macet gitu. Atau mungkin topik apa yang sedang sakit di kalangan usia ini, maksudnya yang menjadi kegelisahannya gitu. Nah, itu pun juga kita bisa jadikan teman diskusi. Jadi nggak cuma sekedar sekali jadi. Kalau sekali jadi umumnya kita pakai untuk menyelesaikan tugas. Tetapi kalau kita harapannya ya teman-teman di sini ada mostly masih kuliah atau udah kerja? Udah kerja. Harapannya ketika teman-teman kerja atau mungkin bikin bisnis atau mungkin bikin program, nggak cuma sekali jadi kayak tugas kita bikin paper gitu, paper pun jangan gitu ya. Harapannya ya. Tapi jadikan ini teman diskusi sedetail-detailnya sehingga kita dapat banyak sumber nih, banyak banyak ide diskusi. Oh iya nih, hal ini kita bisa pakai, hal ini bisa enggak gitu. Ini tadi aku contohin juga satu diskusi aku sama Gemini. Oke, ini buat teman-teman yang usianya remaja. Kurang lebih sama sih aku tanya gitu. Kayak gini kurang lebihnya gitu. Nah, dia bentuk program kerjanya apa, tujuan masalah, target audiens, sumber daya, segala macamnya. Terus, buatlah saya. Nah, kita pun bisa diberikan dia roles. Misalkan jadilah konsultan gereja yang dapat merancang beberapa ide program berkelanjutan. Seperti ini. Nah, ini lumayan berguna. Harapannya adalah, oh oke, kita tahu nih, identifikasi masalah itu hal yang paling penting. Entah kita dalam konteks pakai AI atau nggak pakai AI, identifikasi masalah itu yang paling basic ketika kita menjadi manusia, ketika kita pengen merancang sesuatu. Oke, dia menjelaskan prinsip Pareto di gereja, 20% jemaat mengerjakan eh, 20% jemaat mengerjakan 80% pekerjaan pelayanan. Akibatnya burnout segala macamnya. Ya make sense sih ini logika dasar tentang prinsip Pareto gitu. Bikin program kaderisasi segala macamnya gitu. Dia bikin administrative tester, the shadow system segala macamnya, hard check culture segala macamnya. Dan menurut aku ya lumayan sih gitu. Dan itu bisa jadi pertimbangan juga. Oh ya, bisa jadi diskusi juga ke teman-teman kita sesama pelayan. Oh ya, hal ini nih bisa kita sesuaikan nih sama kondisi gereja kita. Hal ini enggak gitu. Seperti itu. Hal yang sama pun bisa kita gunakan untuk bikin ide bisnis. Jadi misalkan kita, oh oke nih kita mungkin udah usianya usia 50-an gitu, dimana kita mungkin kondisi kita sudah tidak punya banyak tenaga seperti usia 30-40-an gitu, tapi kita punya banyak sumber daya secara keuangan, finansial gitu. Nah kira-kira ide bisnis apa nih yang bisa kita pakai gitu, dimana mungkin kita bisa menggunakan jasa dari teman-teman kita yang sama-sama udah usia pensiun atau mungkin keluarga kita gitu. Jadilah konsultan gitu untuk ide bisnis saya seperti itu. Jadi seenggaknya harapannya adalah minta dia bikin pertanyaan kritis, kita jawab, kita identifikasi diri kita, lalu dia berikan ide. Seperti itu. Itu yang menurut saya bisa jadi teman diskusi. Program kita jadi lebih mahal karena sesuai dengan masalah kita secara personal. Nah, terus yang kedua, berikan evaluasi jika hasil jawaban tidak sesuai gitu. Oke, misalkan kita anggap aja si Gemini ini, hmm, kita jawab lah ya. Menurut saya terkait hard check tidak cocok dengan konteks pemuda gereja saya yang cenderung, ini bukan GKI Kelapa Cengkir ya, ini pura-pura ya, yang cenderung mudah baper, sakit hati ketika menyentuh yang tadi itu eh, evaluasi ya, program pendampingan, subject culture, oke.
sakit hati ketika menyentuh ranah personal saat melakukan evaluasi. Berikan usulan lainnya sebagai konsultan gereja. Nah, di sini harapannya adalah kita nggak cuma terima satu jadi gitu. Balik lagi, kita tahu nih masalah dari gereja kita, atau masalah dari bisnis kita, atau masalah dari apapun sektor hidup kita evaluasi lagi. Ini nih nggak cocok nih, ada ide lainnya nggak gitu. Jadi semakin dibenturkan sama realita yang ada gitu. Jadi kita nggak terima mentah-mentah hasilnya dia, kita hajar lagi sama evaluasi yang kita berikan. Oke, dia kasih ide lainnya seperti itu. Nah, ini bisa jadi pertimbangan kita lagi ya. Kita bisa evaluasi lagi, kita bisa tanya lagi seperti itu. Nah, hal ini kita ngomongin tentang pengulangan tugas juga dengan prom yang terus berkembang. Nah, ketika kita fokuskan dengan oke, dia jadi konsultan terus. Nah, hal ini akan berguna misalkan ya beberapa AI itu tuh sudah bisa pengelompokan. Aku kasihlah contoh seperti ini. Nah, ini hal yang jarang dilakukan di beberapa teman ketika pakai AI. Ini namanya project gitu. Nah, beberapa project kita bisa kembangkan. Oh, oke, kita mau fokus satu project apa? Satu project ini untuk tanya dia terus gitu. Segala macamnya. Atau mungkin kita pun juga bisa explore beberapa di sini kalau di ChatGPT yang Pro, kita bisa bikin dia untuk sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang scholar, ini aku nggak tahu apakah yang pakai Kak Diana ya, karena Kak Diana masuk nggak sih? Dia nggak masuk. Nggak ya, oke. Nah, kalau menurut aku ini asisten khotbah atau panduan teologi ini kemungkinan penatua Elput ini. Karena Patungan ya. ya, seperti itu. Nah, jadi kita bisa explore juga kalau di sini explore terkait perannya dia, gitu segala macamnya kita bisa bikin. Dan di sini kita bisa bikin uh, project. Jadi seenggaknya ketika kita bikin project, dia itu punya pemikiran, oh iya ya hari ini aku tuh konteksnya diajak ngobrol soal apa ya? Soal masa depanku dengan pacarku gitu. Nah, ketika kita mulai diskusi hal yang lain, dia ini mulai lupa nih sama yang ini gitu. Jadi kita harus samain bikin satu project bareng. Oh, oke. Ini kita ngomongin tentang apa ya, relasi aku ya, kamu jadi konsultanku. Terus yang ini kamu jadi konsultan bisnisku. Jadi terkotak-kotak gitu. Jadi hasilnya nggak campur aduk ketika ngomongin tentang bisnis, ngomongnya soal pacaran seperti itu. Hal ini yang bisa kita lakukan. Terus, oke, tentang teman diskusi seperti ini. Nah, tips tambahan, slide terakhir. Nah, ini yang selalu jadi masalah kita, aspek privacy. Tadi sempat Albert sampaikan gitu. Kalau di ChatGPT, sejauh ini kita bisa atur uh, aspek privacy kita supaya apa yang kita tanyakan itu tidak menjadi bahan dari si AI-nya ini untuk belajar. Kan kecenderungannya kita kan takut ya, oh iya kita share bahan nih, bahan dari kantor kita, bahan dari ide bisnis kita, bahan dari data jemaat kita gitu. Nah kita nggak kepingin nih data ini dipakai oleh si OpenAI ini. Nah kita bisa klik bagian ini, setting, terus di bagian personalisasi, sorry, data control. Nah, di sini kita bisa off can improve the model for everyone. Jadi benar-benar, oh iya nih, ini modelnya ini cuma buat aku, data-datanya diharapkannya cuma buat aku gitu. Nah, ini sih secara settingan seperti ini ya. Semoga benar-benar emang nyata gitu kan. Kita nggak tahu ya, tapi sejauh ini triknya seperti itu gitu. Siapa tahu aku dibohongi juga gitu. Tapi harapannya adalah, oh oke, dengan cara seperti ini, data jemaat atau mungkin data bisnis, data segala macam yang sifatnya private tidak digunakan. Seperti itu. Nah, untuk mempercepat proses kerja, kita bisa pakai namanya plugin. Nah, aku belum, udah lama ya nggak pakai plugin ya. Nah, di browser, hmm, sebentar.
nambahin plugin tuh gimana sih? Extension. Nah, ini kita sebenarnya bisa di browser Google Chrome. Aku biasanya pakai Copilot, ya pakai Copilot, pakai Microsoft Edge gitu. Mostly sebagian besar browser tuh ada yang namanya extension di sini. Nah, kita bisa get extension seperti itu. Ya udah cari aja yang kita butuhkan. AI apa yang kita butuhkan. Biasanya kalau Kak Olivia pakai Monica sama Monica. ya Monica karena orangnya Monica gitu. Nah, kalau diriku cenderungnya jarang gitu. Tapi kita bisa search di sini misalkan Chat GPT misalkan ya. GPT search, di sini ada Jarvis AI segala macamnya. Nah, ini mempermudah kita misalkan kita lagi ngetik email nih, butuh asisten untuk memperbaiki gitu ya. Kita juga bisa pakai si plugin-nya ini gitu. Jadi nggak usah apa ya, maksudnya nggak usah ribet kita suka AI yang mana kita bisa jadikan plugin di browser kita seperti itu untuk mempermudah mempercepatnya. Terus nggak ada prompt yang paling sempurna, sesuaikan dengan kebutuhan. Nggak ada prompt atau AI yang sempurna. Sejauh aku nyoba-nyoba AI tadi sempat Elput bilang sejauh ini tidak ada eh, apa ya, misalkan image generator yang bisa menghasilkan teks kecil yang jelas. Itu belum ada. Terus untuk video pun belum ada yang benar-benar sempurna. Sudah ada yang bagus tapi kalau kita detail mungkin masih bisa kerasa. Nanti aku bantu cariin ya. Pokoknya ada video tentang kucing mecahin vas bunga, terus yang dimarahin ada hewan anjing di dekatnya. Nah, pernah lihat ya? Nah, sebenarnya itu adalah AI, kelihatan dari warna vas yang berubah. Nah, itu kayak detail banget gitu. Tapi makanya bisa dibilang belum ada yang sempurna banget, tetapi menipu gitu. Tapi ketika kita mau pakai, ya kita bijak-bijaknya kita tadi dari Kak Diana sudah menyampaikan aspek gimana kita menyertakan oh oke kalau karya AI gunakan penjelasan kalau di beberapa platform itu ada penjelasan oh ya ini dibuat oleh AI seperti itu supaya kita tuh nggak menipu orang gitu. Bahkan sekarang pun sudah ada sosmed. Kalau kita kan di sosmed kita di TikTok, di IG itu sudah ada AI-nya ya, beberapa konten AI. Bahkan AI sendiri sekarang sudah punya sosmed, namanya Sora 2. Itu isinya emang AI semua dan sebagian besar Gen Z, Gen Alpha sudah main itu gitu. Mereka makin brain rot gitu. Itu berbahaya gitu. Tapi ya nah, ya nggak tahu ya. Semoga kalau harapan saya secara personal sih ya udah kalau mau pakai mainan konten AI di Sora 2 aja, yang lainnya jangan gitu. Itu sih. Tapi ya itu balik lagi nggak ada yang sempurna sesuaikan kebutuhannya kita. Kalau aku secara personal pakai Perplexity untuk kebutuhan bikin penulisan yang butuh referensi. Nah, terus kalau misalkan untuk diskusi kebanyakan pakai Gemini. Terus untuk pembuatan image sejauh ini yang paling oke itu antara ChatGPT atau Copilot seperti itu. Jadi sesuaikan tugasnya kita aja, yang mana yang oke gitu. Karena kan tadi dari Om kan sudah nyoba ya lihat dari LM apa Om? Tadi nama nama YouTube-nya atau nama akunnya yang banding-bandingin AI itu LM Arena ya. Nah, itu pun juga oh oke. Jadi berarti untuk tas ini Meta apa Meta lebih jago atau Grok lebih jago seperti itu. Jadi tergantung tasnya kita sesuai preferensi kita seperti itu. Jadi jangan bergantung pada satu jenis AI, gunakan yang beragam gitu. Dan AI akan terus berkembang gitu. Baru berapa hari lalu, 3 hari lalu, Gemini ngeluarin Gemini Pre. 3 hari yang lalu, persis. Itu pun masih diriku masih cari tahu gitu. Jadi jangan merasa oh ya aku udah pro atau mungkin orang ini pro nih, aku ya udah ngikutin dia aja. Ya kita terus berkembang terus aja gitu sesuai kebutuhannya kita, sesuai apa yang kita butuhkan. Misalnya entah bikin khotbah di sini ada pakai PA ya. Sesuai kebutuhannya kita gitu. Oh oke, dari berbagai pandangan teologi misalkan kita banding-bandingin gitu. Atau mungkin sesuai apa yang kita perlu seperti itu. Itu sih dari saya yang bisa dibagikan. Terima kasih.
Jadi hari ini udah lengkap ya, kita mendapatkan dari berbagai sisi. Nah, mohon maaf nih buat teman-teman yang di Zoom maupun yang di ruang kelas, ternyata kita selesai lebih malam. Untuk habis ini langsung makan. Monggo. Mungkin Pak Ari tolong dijelaskan lagi mengkaitkan misalkan dari mana mengkaitkan untuk dengan extensionnya itu gimana? Memplug-in-kan. Oh, pasang plugin ya. Om biasanya pakai apa Om? Browsernya? Browser di laptop biasanya pakai apa? Laptop. Firefox itu nggak pakai lagi. Seringnya umumnya Chrome ya, kalau enggak Edge. Tapi biasanya semua browser bisa sih. Semua browser rata-rata. Kalau yang Google memang ada extension di itu, cuma kan mestinya kurang lebih sama. Ya kalau biasanya antivirus apa kan digandeng di situ. Nah, apakah itu caranya sama? Sama, jadi Ya. bisa klik di sisi, biasanya sebagian besar browser itu ada bagian settingnya, seperti itu. Terus cari aja, misalkan, oh ya kita mau cari extension gitu. Extension di sini. Nah itu nanti bisa nyari-nyari sendiri gitu sih. Langsung di klik on in gitu ya. Nah kita bisa ini get attention for misalkan tadi Firefox, seperti itu. Nah, di situ kita bisa cari-cari nih yang mana yang cocok gitu. Itu pun juga bisa misalkan untuk Google Drive, Google Docs segala macamnya itu pun juga banyak. Kalau kalau setahu saya Chrome dan juga Firefox itu cenderung banyak. Kalau Copilot itu masih sedikit. Dengan begitu kita bisa kerja nggak usah pindah-pindah tab gitu ya. Ya, seperti itu. Enaknya di Kalau udah ketahuan program biasanya di sini, nah saya tidak gandeng. Kalau enggak, kebanyakan lambat ya. Ya udah kebanyakan tab ya. Lambat sih. Itu sih gandeng. Nah, biasanya juga teman-teman di sini nih ada beberapa kayak AI yang sekumpulan AI yang bisa gabungin beberapa AI. Misalnya kayak aku juga pakai namanya Poe gitu. Jadi di sini pun juga dia punya, nah dia punya beberapa official bot yang sudah nyambung ke sini, walaupun memang kecenderungannya bukan yang pro semua seperti itu. Jadi kalau nggak puas sama satu jawaban Hmm, bisa. Oke. seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Ada chat? Kayaknya tak. Oh, aman. Nama. Ya, silakan Kak. Takutnya panjang pertanyaannya. Kan dari tadi kan kita diskusi masalah AI, bikin AI segala macam. Terus kita tadi kan Bapak bilang AI itu kan jadi cuma diskusi, kita mau bikin apa, gimana bilang kita mau bikin apa, dia kasih saran masukan. Pertanyaannya, semua yang kita diskusi itu pada akhirnya bakal jadi database di mereka, dan itu bisa bahaya nggak? Langsung dari Kalau bahaya sih tergantung ya bahan diskusinya apa gitu, itu yang pertama. Terus kalau yang kedua, walaupun kita mau aman tadi itu, kalau ChatGPT aspek security-nya tadi bisa kita atur seperti itu sih, supaya nggak jadi data pembelajaran buat dia seperti itu. AI mempelajari dan takutnya mempelajari dari mereka. Kalau aku sih prinsipnya ketika kita membeli barang yang gratis, nah itu tuh kita apa ya, menggunakan data apa ya, barang yang gratis. Sebenarnya itu kita yang jadi produk buat mereka, buat produk pelajaran seperti itu. Itu sih. Jadi ya sejauh yang aku pahami dengan konsep itu berarti kita beli produk yang mahal, mereka menjaga privasi kita gitu sih. Ya, semoga aman. Ya. Silakan. Apa itu yang dapat telepon dari pembohong gitu kan. Nah, kalau kita jawab, suaranya kita tuh diambil sama dia untuk menipu kembali gitu, betul nggak sih? Oh iya, emang ada modus kayak gitu. Ada modus seperti itu. Dan jawab kalau suara itu nggak keluar gitu, itu diambil, benar nggak sih seperti itu? Ada modus seperti itu, dan saya juga kadang punya kekhawatiran seperti Tanda gitu. Jadi ketika ada orang yang telepon nggak jelas, nggak ada suaranya, ya udah saya sama-samain hening aja, nggak apa-apa, mengheningkan cipta gitu Tanda.
Kecuali kalau dia sudah tanya menjelaskan identitasnya, oh ya saya dari Bank BCA gitu, mau menawarkan kartu kredit, mau menawarkan asuransi gitu, mungkin baru saya respon seperti itu. Tapi ya balik lagi ke misalkan oh ya nomornya ini kalau nomor ofisial dari sebuah perusahaan itu kan biasanya jelas ya, kayak BCA itu kurang lebih 4 sampai 5 nomor seperti itu, atau mungkin bank-bank lainnya juga gitu. Itu ya udah kita angkat aja. Tapi kalau nomornya udah nomor asing dan nomornya kecenderungannya personal, ya nggak usah diangkat pun juga nggak apa-apa gitu. Atau pakai aplikasi Get Contact, jadi kita tahu nomor ini nomor yang valid apa enggak gitu. Tapi kan kadang suka mau angkat terus mau kamu kan nipu sudah gitu aja. Terus tapi nggak boleh sekarang nanti di nanti ya gitu. Tapi rata-rata kalau beberapa apa ya AI yang menangkap suara kita dan jadiin mesin pembelajarannya itu harus ngomongnya lama gitu. Contohnya lah kayak misalkan videonya Chrisye gitu. Chrisye kan udah meninggal almarhum, dibikin apa ya record ulangnya lagi gitu sama Erwin Gutawa itu dia mengkompilasi uh, udah hampir ribuan atau jutaan suku kata dari yang dilantunkan oleh si Chrisye gitu sih. Jadi kalau sependek apa ya kita cuma ngomong satu dua kata gitu nggak terlalu ngefek sih. Mm-mm. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita belajar bareng hari ini. Pantau grup WA, biasanya sih akan kita bubarin ntar, so kita udah share materi, udah